Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian. Ibu kemarin berharap bahwa materi yang ada di YouTube juga bisa dinonton. Itu ada beberapa materi Ibu itu di YouTube-nya Ibu itu yang berkaitan dengan masalah metodologi penelitian. Jadi meskipun sebenarnya tidak pertemuan secara tatap muka ataupun pertemuan kita secara daring, tapi Ibu sudah memberikan materi di beberapa YouTube-nya Ibu. Saya berharap itu dinonton. Nah, sebelumnya Ibu mengulas kembali tentang metodologi penelitian hukum, pengertian macam-macam tujuan dan fungsi. Jadi Ibu refresh dulu sebelum nanti melanjutkan kepada materi-materi lainnya. Nah, apa itu metode? Jadi, kalau metode itu cara, langkah, sistematika, panduan, alur atau prosedur, ya. Saya kira adik-adik sekalian mahasiswa sudah memahami itu. Nah, dalam metode ilmiah, prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ada metode, ada ilmu, ada penelitian. Nah, ada cara untuk mencapai sebuah ilmu dan ilmu tersebut muncul dari sebuah penelitian. Nah, penelitian atau yang disebut dengan riset juga itu rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematik. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari sebuah permasalahan. Nah, ini yang penting dilakukan bahwa metode itu adalah sebuah penelitiannya, sebuah kegiatan-kegiatan ilmiah yang berlaku secara sistematik. Jadi, dalam beberapa pengalaman, Ibu membimbing mahasiswa atau teman-temannya, terkadang yang dilakukan adalah tidak menggunakan atau menulis sebuah skripsi atau makalah atau tesis disertasi itu tidak secara sistematik. Padahal sebenarnya dalam sebuah karya ilmiah itu dibutuhkan sebuah pedoman yang baku. Kalau kita di syariah tentunya pedomannya tentang penulisan karya ilmiah yang ada di syariah, juga penulisan skripsi yang ada di fakultas syariah itu sistematik. Jangan sampai kita membuat pedoman tersendiri ya. Kita membuat regulasi sendiri yang tentunya regulasi itu yang tidak sesuai dengan fakultas kita, misalnya di syariah. Apa yang dilakukan? Pengumpulan data. Bagaimana kita mengumpulkan data nanti saya jelaskan bagaimana pengolahan data dan bagaimana juga dengan interpretasi data. Ya, gitu. Nah, selanjutnya metode penelitian hukum yang terjadi atau yang kita lakukan di Fakultas Syariah itu adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan menggunakan metode sistematika atau pemikiran tertentu. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian hukum itu disebut dengan ada logika berpikir. Ada sebuah kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan sehingga kita akan menemukan sebuah kebenaran dalam hasil riset kita. Nah, Ibu ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh menyatakan atau menyampaikan sesuatu argumentasi atau memiliki asumsi sendiri tanpa melakukan sebuah riset atau penelitian. Ya, itu satu. Karena kenapa? Bahwa dalam penelitian ini kita dibutuhkan untuk bagaimana kita memiliki logika berpikir yang baik, bagaimana kita memiliki sebuah pendekatan-pendekatan yang tentunya bisa menjawab masalah atau rumusan masalah dalam riset kita. Ya. Nah, selanjutnya pada dasarnya metode penelitian itu ada dua. Ya, jadi Ibu ulas kembali ya, ada kuali, ada kuanti.
Nah, sering yang dipakai kita di syariah adalah metode dalam pendekatan atau jenis penelitian itu kualitatif. Kalau di FEB itu yang paling banyak digunakan ini, kuanti. Nah, bagaimana dengan instrumennya, sifat, subjek, tujuan, dan jenisnya? Jadi pada penelitian kualitatif, instrumennya itu adalah peneliti sendiri. Kalau dalam penelitian kuanti, itu adalah ada populasi, ada sampel. Ya, itu. Yang kedua, sifatnya. Dalam penelitian kualitatif, menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara dinamis. Jadi objek itu bisa berubah. Jadi objek penelitian itu, kemudian kita memberikan sebuah gambaran, sehingga gambaran tersebut itu bisa kita eksplor nantinya dalam hal riset kita. Nah, kuanti menggambarkan objek melalui hasil pengukuran. Ya, jadi kita mengukur antara variabel X dengan variabel Y, kemudian nantinya akan kita analisis. Nah, kemudian subjeknya. Jadi kalau subjek dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber, kalau dalam kuanti disebut dengan responden. Nah, kemudian tujuannya adalah pada penelitian kuali, pemahaman mendalam, pengembangan teori, deskripsi, dan deskripsi realitas. Jadi, kita mau memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya penerapan hukum atau yang terjadi pada sebuah masyarakat. Kita mau melihat adakah teori-teori yang perlu dikembangkan dari teori-teori ilmu hukum atau dari teori-teori hukum Islam yang penting untuk kita kembangkan melalui riset kita. Ya, kemudian kita juga mau mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana sebenarnya realitas atau data-data atau fakta-fakta empiris yang terjadi pada sebuah masyarakat. Itu kalau dalam kuali. Nah, kalau dalam penelitian kuanti, dia satu, bisa menghubungkan antara variabel X atau variabel satu ke variabel yang lain. Apakah terdapat hubungan antara A dengan B? Ya, itu biasanya pertanyaannya seperti itu. Kalau pada penelitian kuali, bagaimana respon masyarakat? Jadi kita memberikan deskripsi, gambaran terhadap objek penelitian kita. Nah, kalau dalam kuanti dikatakan apakah terdapat hubungan antara A dengan B. Kemudian yang kedua bisa saja dengan uji teori dengan perhitungannya, itu untuk kuanti. Nah, kemudian jenis penelitian untuk kualitatif itu adalah kita mengeksplor penelitian kita itu berdasarkan dengan data yang kita peroleh di lapangan, sedangkan dalam kuanti itu kita memakai statistik. Nah, metode penelitian atau model ya penelitian untuk bidang hukum ada yang disebut dengan etnografi. Etnografi itu apa? Menyelidiki suatu kelompok atau budaya di lingkungan yang alamiah. Kita lihat budaya-budaya yang terjadi atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul pada sebuah masyarakat, itu kita analisis, kita kaji kenapa budaya ini muncul pada masyarakat ini, kenapa misalnya adat Mongondo itu tetap eksis dilakukan oleh masyarakat Mongondo. Nah, itu kita masuk kepada pendekatan etnografi. Nah, kemudian ada disebut dengan grounded theory, ya, mengumpulkan teori yang signifikan yang berasal dari pandangan-pandangan daripada partisipan. Ada juga yang disebut dengan studi kasus atau yang disebut dengan case study, itu menyelidiki program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Ada pula fenomenologi, yakni bagaimana mengidentifikasi hakikat sebuah pengamalan manusia terhadap sebuah fenomena. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan naratif, menyelidiki kehidupan sebuah individu dalam sebuah kronologi yang bersifat naratif. Nah, selanjutnya, adik-adik sekalian, macam-macam metode penelitian hukum. Jadi kalau menurut Suryono Sukanto, itu sering dibaca dalam literatur itu, dia ada membagi menjadi normatif, ada menjadi empiris. Ya, kalau pada kajian normatif kita meneliti tentang asas-asas hukum, mengapa misalnya asas hukum pacta sunt servanda misalnya itu penting dalam hal misalnya perjanjian. Apakah kalau misalnya pacta sunt servanda itu tidak dilakukan
atau misalnya asas kebebasan berkontrak itu tidak dilakukan, itu memengaruhi sebuah perjanjian kita atau kontrak kita. Ya, itu bisa diteliti. Yang kedua, sistematika hukum. Sistematika hukum. Kenapa hukum itu yang harus di atas itu undang-undang? Kenapa kebiasaan itu di nomor 2 atau nomor sekian setelah undang-undang? Nah, apakah memang kebiasaan itu tidak bisa dijadikan nomor 1 atau misalnya dia bisa menjadi sebuah pegangan bagi para penegak hukum dalam mengambil sebuah keputusan? Itu bisa diteliti. Silahkan meneliti. Yang ketiga, bagaimana untuk sinkronisasi hukum? Mengapa misalnya dalam undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain itu tidak terjadi sebuah sinkron, tidak terjadi sebuah harmonisasi? Mengapa ada perbedaan ukuran atau batasan usia dewasa menurut undang-undang? Ya, tentang sejarah hukum. Mengapa sejarah hukum kita bisa juga kita teliti tentang penelitian tentang sejarah hukum itu masuk kepada penelitian yang bersifat normatif, bisa juga kita masuk pada komparasi, yakni perbandingan hukum. Kita membandingkan hukum yang terjadi di negara-negara Anglo-Saxon dengan negara-negara yang Eropa kontinental. Bisa seperti itu. Nah, yang kedua, itu empiris. Jadi empiris itu kita meneliti di lapangan ya, kita meneliti di lapangan tentang misalnya kita mengidentifikasi hukum, kita juga misalnya berbicara persoalan efektivitas hukum. Mengapa misalnya Undang-Undang nomor 174 itu belum efektif terjadi di masyarakat dalam hal implementasinya atau pelaksanaannya dalam mencegah perkawinan di bawah umur? Bisa seperti itu. Jadi itu menurut Sujono Sukanto ada dua ya, jadi penelitian yang bersifat normatif dan yang penelitian yang bersifat empiris. Nah selanjutnya, kalau menurut Sutanyo, ya macam-macam metode penelitian hukum itu dia bagi menjadi dua, yakni menjadi penelitian yang bersifat doktrinal dan yang non doktrinal. Nah, apa itu doktrinal? Yaitu penelitian tentang inventarisasi hukum positif. Ya, kemudian penelitian asas-asas dasar dan falsafah hukum positif, dan yang ketiga penelitian hukum in concreto yang layak diterapkan untuk suatu perkara tertentu. Sedangkan non doktrinal itu studi empirik, teori-teori hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, yang terakhir, tujuan dan manfaat metodologi penelitian hukum adalah bagaimana dia kalau dalam historisnya evaluasi, verifikasi bukti atau fakta dari masa lampau. Kemudian kalau dia bersifat deskriptif, menggambarkan secara faktual dan akurat sebuah fakta atau sifat atau populasi atau daerah. Sedangkan kalau yang bersifat tindakan, itu mengembangkan pendekatan baru untuk memecahkan masalah, studi kasus, mempelajari latar belakang keadaan, interaksi lingkungan suatu unit sosial, kemudian korelasi, ini bukan korelasi ya, korelasi, mendeteksi satu variasi dengan variasi lainnya, dan yang komparatif itu menganalisa sebab akibat. Nah, inilah adik-adik sekalian yang menjadi materi kita untuk bagaimana tentang metode penelitian hukum itu sehingga bisa didiskusikan. Nanti masih banyak lagi materi ini yang Ibu akan sampaikan nanti setelah diskusi ini atau pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang seputar. Ibu, teman-teman lain belum diterima masuk, Ya. Bu. Itu siapa sudah terlambat. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau didiskusikan. Silakan bertanya. Ada masih yang belum dijelaskan terkait dengan itu, atau kalau nantinya kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Jadi yang sering yang kita gunakan di Fakultas Syariah ya, karena kita masuk pada kelompok ilmu sosial, itu masuk kepada humaniora juga, maka sering yang kita pakai itu adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, nanti ada mungkin yang kemarin bertanya bahwa bagaimana kita untuk
memulai untuk mencari masalah. Ya, jadi kalau mau mencari masalah itu, yang pertama kalau Ibu sampaikan adalah baca referensi, baca buku. Kalau misalnya mau berbicara persoalan tata negara atau meneliti tentang tata negara, silakan baca buku-buku yang berkaitan dengan HTN. Nah, kalau misalnya berbicara mau riset tentang otonomi daerah, silakan baca Undang-Undang Otonomi Daerah atau buku-buku yang terkait dengan otonomi daerah. Nanti kalau setelah membaca buku-buku itu, pastinya akan ada yang terjadi turun di masyarakat ataupun melakukan diskusi dengan teman-teman atau melakukan konsultasi dengan dosen, bisa akan muncul sebuah ide bahwa ternyata ini punya masalah. Bahwa undang-undang misalnya otonomi daerah itu diterapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Apa yang jadi di masyarakat itu tidak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu bisa menjadi sebuah, karena masalah itu kan adalah adanya sebuah pertentangan atau gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di masyarakat kita atau apa yang terjadi di lapangan. Itu. Nah, selanjutnya mungkin juga yang mengatakan, Bu, bagaimana kalau kita mau merumuskan judul? Nah, merumuskan judul itu kalau untuk penelitian yang mudah sebenarnya untuk merumuskan judul. Karena dalam penelitian kualitatif bisa saja judul itu berubah. Bisa jadi berubah. Banyak para peneliti atau banyak para akademisi yang melakukan riset setelah dia selesai di lapangan bahwa judulnya berubah. Tidak masalah. Yang penting yang tidak berubah itu adalah rumusan masalah. Karena kapan rumusan masalah berubah, otomatis kita harus melakukan riset kembali. Ya, kita harus melakukan riset kembali. Itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait apa kira-kira kendala yang dihadapi dalam hal mau menulis, karena kalian ini kan sudah semester 6. Siapa tahu ada yang punya gambaran-gambaran bahwa ke depan saya mau riset tentang ini, Bu. Silahkan, coba. Silahkan. Yang kemarin materinya Ibu di YouTube itu ada nonton enggak? Wah, ini karena puasa ya, ini jam 1. Ini jam 1 kalian lomek semua kalian ini. Ya, baik. Jadi nanti materinya Ibu share di grup, atau misalnya nanti hasil recordnya Ibu sampaikan di grup. Ibu berharap bahwa begini, dalam menulis itu perlu referensi ya, perlu referensi. Yang kedua adalah adik-adik sekalian mahasiswa Fakultas Syariah, karena pasti kan diarahkan untuk menulis skripsi. Nah, kalau mau menulis skripsi itu, tolong diperhatikan betul pedoman yang ada di fakultas. Ya, fakultas. Syariah punya kan sudah ada pedoman ya? Ya, kalau syariah sudah ada pedoman, artinya kalian baca. Nah, kalian baca, karena di situ di pedoman itu kan pasti akan ada, telah dibahas bagaimana judulnya, bagaimana untuk latar belakangnya, bagaimana untuk rumusan masalahnya, bagaimana identifikasi masalah, dan lain sebagainya. Pasti akan ada di situ. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, itu yang pertama harus dikhatamkan ya, dikhatamkan sehingga tidak lari dari tadi sistematika penulisan kita secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Nah, intinya adalah membaca referensi yang ada, baca referensi sehingga anak-anakku sekalian bisa untuk melaksanakan atau melakukan riset itu dengan sebaik-baiknya. Ya, gitu. Dwiki, kita masih punya waktu? Iya, Bu, masih ada 15 menit. Masih ada 15 menit. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya, jadi Ibu menyampaikan dulu yang sering Ibu hadapi di mahasiswa. Mahasiswa sebagian juga belum terlalu bisa memahami bagaimana untuk menyusun latar belakang. Yang lain tolong semua videonya. Jadi yang Anda aktif di video, saya anggap tidak hadir. Ya. Nah, ya.
Nah, bagaimana untuk menyusun latar belakang? Jadi dalam latar belakang masalah itu, kita menyampaikan teori dengan fakta. Makanya kalau mau melakukan penelitian di kampung ataupun di daerah mana saja, itu kita perlu mengetahui objek penelitian kita. Nah, objek penelitian kita harus kita tahu, karena kita harus memiliki data awal. Kita harus memiliki pra-observasi. Contoh, kalau mau meneliti tentang adat masyarakat Mongondo, atau misalnya adat masyarakat Gorontalo, kita punya referensi atau kita sudah punya bacaan tentang bagaimana sebenarnya adat di Gorontalo itu. Ya, itu kita sudah punya referensi itu. Karena jangan sampai kalau kita tidak memiliki referensi atau kita tidak memiliki bahan bacaan tentang adat Gorontalo, kita akan ngelantur, ngomong apa, menulisnya pasti ngelantur, pasti tidak terarah. Ya, disampaikan bahwa Gorontalo dulu merupakan daerah yang masuk wilayah kekuasaan atau secara yurisdiksi itu kekuasaan daripada Sulawesi Utara. Nah, setelah waktu berkembang oleh karena padatnya penduduk atau jumlah daerah yang begitu banyak mengalami sebuah pemekaran pada tahun sekian. Gorontalo masuk wilayah ini memiliki suku dan lain sebagainya. Nah, itu kita sampaikan di situ. Nah, dalam teori ini sampaikan teori dalam hukum adat mengatakan ini. Disampaikan di latar belakang masalah. Sehingga nantinya akan runtun dia kepada argumentasi kita bahwa apa pentingnya penelitian ini? Apa urgennya kita melakukan sebuah riset? Apakah dengan kita melakukan atau kita tidak melakukan riset bahwa tentang adat itu tidak akan tidak akan sempurna atau tidak akan melahirkan sebuah riset-riset yang bisa menyempurnakan riset lainnya itu tanpa adanya penelitian kita. Nah, itu penting. Sehingga dia akan runtun, jadi dia kayak piramida yang terbalik ya, piramida terbalik, dari dia umum, dia menjelaskan ke bawah, sehingga kita mengarahkan bahwa ini memang penting untuk kita meriset tentang bagaimana sebenarnya secara etnografi, pendekatan etnografi dilakukan bahwa penting memang untuk mengetahui tentang budaya-budaya masyarakat Gorontalo. Karena ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa kenapa budaya itu dari tahun ke tahun atau misalnya dia mengalami sebuah pengikisan budaya. Apakah masyarakatnya memang sudah tidak percaya lagi atau misalnya masyarakatnya tidak karena masyarakatnya sudah berkembang atau karena masyarakatnya ada pada era-era milenial sekarang ini sehingga itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa mulai mengikis perkembangan daripada hukum adat atau budaya di daerah tersebut. Itu pentingnya. Itu latar belakang masalah. Nah, sehingga dari latar belakang masalah itu nantinya akan muncul rumusan masalah. Itu rumusan masalah. Karena jangan sampai dari latar belakang masalah tidak tersusun dengan baik, tidak tersusun secara sistematik, sehingga pada rumusan masalah itu tidak nampak bahwa memang rumusan masalah itu berasal dari penjelasan atau uraian di latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah. Gitu. Ya. Sebentar. Ibu menulis nama kalian dulu ya. Jadi yang tampil di kamera Reza ya, Reza. Ya. Ya, Bu. Kemudian Rafika. Kemudian Rahmawati. Ya, kemudian Dwiki. Yang sering mati kamera Ibu enggak tulis. Erisa. Tezar. Kemudian Alifah. Larasati tadi ya ada tadi Larasati. Ya, ini yang Mujahidah enggak Ibu enggak tulis. Aprilia Ibu enggak tulis. Remi ya. Remi, Wanti. Mujahidah di jalan, Bu. Remi siapa? Remi namanya siapa? Gilang. Ya, itu. Itu yang Ibu tulis ya.
Jadi Reza, Rafika, Rahmawati, Dwiki, Erisa, Tezar, Alifa, Larasati, Remi. Remi namanya siapa? Remi apa? Remi Sakti Mokodongan, Bu. Remi Mokodongan ya, Mokodongan. Ya. Dengan siapa tadi? Wanti dengan Gilang. Itu, yang lain minta maaf, Ibu enggak tulis. Ibu Nurulnya enggak pernah kasih mati kamera, Bu. Nurul, ya, Nurul Bahihi ya. Ya. Nah, itu adik-adik sekalian yang menjadi sebuah materi kita pada hari ini. Insya Allah saya berharap bahwa tolong dilihat penjelasan-penjelasan Ibu yang ada di YouTube Ibu itu ya. Dinonton, jangan cuman dilihat saja, dinonton, dipelajari. Kemudian kalian juga nantinya akan menerapkan dalam tulisan-tulisan kalian itu, sehingga dalam hal penulisan skripsi itu bisa lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Jadi selamat untuk menjalankan ibadah puasa. Saya berharap bahwa insya Allah orang besok bisa kuliah lagi ya. Besok hari Kamis kuliah ya di Wiki ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya sehingga adik-adik sekalian bisa untuk paham. Nah, saya berharap bahwa setidaknya adik-adik sekalian sudah ada sebuah gambaran. Saya mau kelas ini hidup. Saya mau kelas ini hidup, berdiskusi dengan saya, dengan Ibu, apa kira-kira kendala yang dihadapi dalam menulis. Nah, tadi ada yang kemarin kan dalam merumuskan judul susah. Kemudian dalam juga bagaimana memulai menulis. Ibu sudah sampaikan. Tetapi itu tidak akan ada solusinya jika adik-adik sekalian tidak menerapkan. Jika kita tidak praktik, itu tidak akan bisa untuk untuk kita menulis dengan baik. Usahakan bahwa semester 6 ini sudah ada pengajuan judul, ya. Jadi bagus kalau misalnya Bu, Mem saya sudah ada judul seperti ini. Bagaimana bagus format judulnya? Ya nanti kita diskusikan. Nanti saya sampaikan formatnya seperti ini, formulasinya, kemudian bisa dengan rumusan masalah seperti ini itu bisa dilakukan. Ya, oke. Jadi saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Saya lihat juga ini pada mengantuk semua, tidak semangat karena memang jam 1 itu jam kritis ya. Insya Allah mudah-mudahan besok Ibu kalau pagi mungkin tidak terlalu ini, tapi nanti Ibu kasih kabar ke Dwiki ya. Oke, ya saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 12 orang untuk hari ini. Makasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari bersama-sama kita akhiri perkuliahan kita untuk metodologi penelitian hukum dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.